datanglah Khalifah Umar bersama ajudannya, saudara. Naik kuda bergantian. Kata Umar, karena kudanya satu, gantian ya. Baiklah Pak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, masih ada waktu Pak? Ya, 10 menit, mungkin 2 pertanyaan. Wah, ini banyak juga ya. Ini yang baju hijau satu, yang biru satu ya. Dan hijau dari UIN, yang biru dari UIN dan satu dari Universitas Syahkuala. Silakan. Mungkin nanti kalau ada tambahan bisa dari sebelah sana ya. Silakan. Mohon singkat pertanyaannya ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria dari Fakultas Fisip Universitas Syahkuala. Selamat datang kepada Bapak Mahfud MD di Aceh. Kita bicara tentang keberagaman, Pak. Saya berterima kasih karena tadi sudah dipaparkan tentang sejarah Madinah. Dan saya juga mengutip salah satu konsep pengelolaan keberagaman yang baik menurut Islam juga dilakukan oleh salah satu sultan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi kala merebut Yerusalem kala itu. Nah, apakah Indonesia mampu untuk menerapkan konsep-konsep tersebut, Piagam Madinah yang dilakukan oleh Muhammad, yang juga dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Yerusalem kala itu, di mana dari berbagai macam agama, suku, masyarakat, itu mampu dikelola dengan baik oleh sistem yang mereka buat. Indonesia kan sama-sama kita ketahui bahwasanya terdiri dari beragam suku, ras, dan budaya. Dan itu sudah tercipta seperti apa yang disampaikan oleh pembaca ayat suci Al-Quran tadi, agar li ta'arofu. Pertanyaannya, dengan keberagaman yang ada saat ini di Indonesia, nah kita ini kan mau masuk nih tahun-tahun politik. Cenderung menurut observasi saya, tahun-tahun politik menjadi sebuah ancaman bagi keberagaman kita, memunculkan bagai-bagai konflik. Misal salah satu contoh berapa tahun yang lalu menciptakan dua golongan. Mohon pertanyaannya singkat. Nah pertanyaannya, bagaimana Bapak menyikapi dan untuk mengobati situasi atmosfer politik yang merusak keberagaman di Indonesia ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikut dari UIN. Yang tadi sudah Putra, sekarang Putri ya. Oke, gantian. Silakan. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Khalila dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya berbicara tentang keberagaman Bapak. Salah satu hal yang memang patut kita syukuri adalah Indonesia merupakan laboratorium pluralisme dunia yang dimana ada banyak perbedaan ras, suku, bangsa, agama, dan budaya di Indonesia. Tapi tidak dapat kita pungkiri Bapak bahwa meskipun usaha dan upaya perjuangan merawat keberagaman dan kebangsaan ini telah ada, salah satunya yang dilaksanakan pada hari ini, namun masih ada etnosentrisme, bahkan nepotisme yang masih ada pada diri-diri pimpinan, bahkan mahasiswa itu sendiri. Yang jadi pertanyaannya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak yang terhormat mengenai hal ini? Dan apa solusi cerdas untuk menghilangkan patologi tersebut yang masih berkembang di Indonesia saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari sebelah kanan Pak Mahfud minta satu lagi ya, sebelah sini. Silakan. Yang baju biru muda, silakan. Ada? Atau yang putih belakang? Ya silakan. Ini ada yang hijau di sini aja nih, ya sebelah kanan ya. Oke, ya silakan. Singkat padat ya, mohon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Susanti dari Universitas Malikul Saleh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Nah, di sini kita sekarang terlalu banyak masyarakat yang saya tahu nih Pak, sudah mulai hilang kepercayaan kepada aparatur negara. Karena terlalu banyak kasus yang melibatkan aparatur negara. Nah, di sini saya meminta bagaimana sih Pak mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparatur negara. Karena kami berlindung kepada aparatur negara. Karena sekarang yang kita lihat banyak kasus yang melibatkan aparatur negara Pak. Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Mahfud ya, mungkin bisa sekaligus. Saudara singkat saja karena saya ditunggu penerbangan. Saudara yang dari FISIP USK, apakah bisa kita meniru Salahuddin Al-Ayyubi? Bisa. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika Yerusalem ditaklukkan, patriarknya itu wali kotanya itu bilang saya hanya menyerahkan kunci kota ini kepada Umar, Khalifah Umar. Datanglah Khalifah Umar bersama ajudannya saudara. Naik kuda bergantian. Kata Umar karena kudanya satu gantian ya. Saya 1 kilo, kamu 1 kilo, saya 1 itu begitu egaliter Umar. Begitu sampai di depan pintu yang sedang di atas kuda itu ajudan. Sehingga yang dihormati oleh wali kota dan barisannya itu ajudan. Umar sedang nuntun. Nah, lalu ajudan, oh bukan saya Umar ini. Loh ini dikira ajudan katanya. Terus itu satu, begitu Umar itu egaliternya. Yang kedua, ketika masuk waktu sholat, Umar itu diajak masuk ke gereja. Untuk apa? Untuk kamu sholat di sini aja. Umar tidak mau, kenapa? Nanti orang Islam yang tidak toleran ngambil gereja ini, dikira saya menjadikan masjid. Saya sholat di luar saja. Sholat dia di luar. Yang sekarang menjadi Masjid Umar di Masjid Al-Aqsa itu lalu dibangun ini Masjid Umar. Masjid lambang toleransi. Salahuddin juga begitu, sama. Salahuddin melindungi orang-orang yang berbeda dan menyatakan Yerusalem itu mari kita bangun bersama karena dulu ini warisan dari semua agama. Kemudian yang kedua yang dari tahun politik ya ancaman bagi keberagaman. Ya bagaimana menghadapi ini? Mari kita kerja sama-sama bahwa negara ini adalah negara milik kita bersama, tidak boleh dicabik-cabik oleh perbedaan primordialisme. Bahwa orang memilih orang yang sama silakan aja, tetapi jangan sampai itu menjadikan permusuhan. Bahwa orang lain itu musuh dan sebagainya lalu dibelah. Ini kampret, ini karbon gitu, enggak boleh itu. Saudara yang dari IAIN Araniri Indonesia ya berdasar banyak sekarang ini hedonisme, liberalisme, etnosentrisme dan sebagainya. Itulah sebabnya saya datang ke sini diundang oleh Pak Rektor untuk menyatakan bahwa Indonesia itu jangan disobek-sobek satu oleh hedonisme, oleh etnosentrisme gitu dan dialog kita mari. Bahwa konsep kebangsaan kita adalah seperti ini. Jangan berpikir saya harus negaranya harus menjadi pakai seluruh seperti yang saya inginkan. Tidak bisa. Di seluruh dunia itu fitrah manusia itu berbeda. Seluruh dunia fitrah manusia itu berbeda. Ya. Sehingga harus mau bekerja sama seperti firman Tuhan tadi. Kemudian dari Universitas Malikul Saleh bagaimana Pak membangun kepercayaan kepada aparatur. Nah ini juga sedang kita kerjakan sama-sama dan perlu dukungan dan dorongan kita semua termasuk saudara-saudara generasi muda yang nanti juga akan ikut mengurus negara ini. Itu Pak cukup. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, ini karena juga waktu pesawat sudah menunggu Pak Menteri ya. Kami dari Universitas Syah Kuala bersama beberapa kampus yang ada di Aceh ini mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Menko, Pak Mahfud, kemudian
yang sudah hadir bersama kita nih, Pak Tito dan segala Kementerian Dalam Negeri, juga kepada Pak Gubernur bersama segala unsurnya yang sudah memberikan support bagi kita semua sehingga kuliah umum pada hari ini berjalan dengan baik. Mari kita rawat perdamaian yang sudah ada di Aceh, mari kita bangun Aceh ini agar lebih baik bersama-sama kita semua bisa, insya Allah. Sekali tepuk tangan bagi kita semua. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.